Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal matematika dan ini merupakan soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami terkait dengan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Di sini ada 4 soal, katanya gambarkanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ini ada 4 soal, tapi di sini saya akan bahas A sampai C ya, yang D nanti bisa kalian coba sendiri dengan cara yang sama tentunya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu untuk yang A. Kita akan menggambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yaitu 3x tambah 4y besar sama dari 12. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Soal yang pertama, 3x ditambah 4y besar sama dari 12. Nah, bagaimana cara menggambarkan daerah untuk himpunan penyelesaian dari 3x tambah 4y besar sama dari 12? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah merubah tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Maka persamaan ini akan menjadi 3x tambah 4y sama dengan 12. Nah, sebelum kita gambarkan, kita akan cari dulu titik potong ya. Titik potong garis ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Tujuannya nanti supaya kita bisa menggambarkan garis untuk 3X tambah 4Y sama dengan 12. Oke, saya ingatkan langkah pertama, rubahlah tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Langkah berikutnya, nah boleh kita tulis buat dulu ya untuk sumbu kartesiusnya. Nah, untuk langkah berikutnya, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita misalkan Y-nya sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan. Ini tadi persamaannya adalah 3X tambah 4Y sama dengan 0. Nah, ini kenapa yang dipilih 0? Karena untuk mempermudah operasi kita ya, karena bentuk perkalian dengan 0 itu adalah yang paling gampang, ya kan? Karena bilangan berapapun, kalau dikali 0 hasilnya tetap 0. Kalaupun kalian memilih angka 1, di sini juga tidak masalah ya. Atau angka 2 juga tidak masalah. Nah, yang paling gampang memilih Y-nya itu adalah 0 untuk titik potong terhadap sumbu X. Nah, di sini 3X ditambah 4Y sama dengan 1. Nah, di sini kita udah tentukan kalau Y-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi di sini Y-nya nanti kita ganti dengan 0. Jadi di sini akan tetap menjadi 3X-nya tetap ya, ditambahkan 4 kali Y itu artinya adalah, 4Y itu artinya adalah 4 kali Y. Y-nya 0 berarti artinya 4 kali 0. Sama dengan 12. Nah, 4 kali 0 ini sudah pasti 0 ya. Jadi kita buang saja. Maka yang tinggal di sini adalah 3X akan sama dengan 12. Maka untuk menentukan nilai X-nya akan sama dengan, kalian tinggal bagi 12, kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan 4. Sekarang kita tuliskan koordinatnya. Ingat ya, koordinat itu harus dalam X, Y. Jadi X-nya di sini adalah 4, Y-nya 0. Jadi koordinatnya 4,0. Kita simpan dulu titik potong terhadap sumbu X-nya. Sekarang gantian. Kita cari lagi untuk titik potong terhadap sumbu Y. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya 0. Jadi gantian ya, X-nya yang 0. Kita tulis ulang tadi persamaannya ya. Persamaannya itu adalah 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, sekarang gantian. Ganti X-nya dengan 0. Kalau 3X artinya adalah 3 kali 0, kemudian ditambah 4Y yang sama dengan 12. 3 kali 0 hasilnya 0. Nah, ini boleh langsung kita buang ya, kita coret. Maka yang tinggal di sini adalah 4Y sama dengan 12. Maka untuk menentukan nilai Y saja akan sama dengan 12 yang dibagi 4 hasilnya adalah 3 ya. 12 bagi 4 3. Sekarang kita tuliskan koordinatnya. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti koordinatnya adalah 0,3. Nah, setelah kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, kita tinggal gambarkan koordinat titiknya. Kita mulai dari 4,0. Nah, 4,0 itu, ini kan X-nya yang 4 ya. Oke, ini kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita isi ini nilainya. Oke, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, yang pertama adalah di titik 4,0. Nah, di sini kan adalah untuk sumbu X ya. Berarti X-nya 4, Y-nya 0. Berarti 4,0 itu titiknya di sini. Karena di sini X-nya yang 4. Nah, berarti titiknya kita letakkan di X sama dengan, bukan X sama dengan 4 ya, tapi di koordinat 4 pada sumbu X. Kemudian 0,3. Nah, 0,3 ini posisinya di mana? Jangan di sini ya. Nah, kalau di sini itu 3,0. Kalau 0,3, perhatikan yang 3 itu siapa? Y-nya. Berarti dia di sini karena ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Nah, berarti di sini 0,3. Nah, setelah kita gambarkan titiknya,
kita tinggal hubungkan titiknya. Nah, sehingga terbentuklah sebuah garis lurus, yaitu garis 3X tambah 4Y yang sama dengan 12. Nah, sekarang tugas kita adalah mengarsir daerah tersebut. Karena ini adalah pertidaksamaan ya, kita harus menentukan himpunan atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, karena di sini persamaan atau pertidaksamaannya cuma ada satu, jadi kita gambarkan saja sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Karena ini adalah besar ya, besar sama. Nah, kalau dia besar sama, berarti ini garisnya harus lurus ya. Tapi kalau misalkan di sini adalah besar saja, tanda samanya sini tidak ada, berarti garis lurus ini kalian ganti dengan garis putus-putus ya. Nah, karena dia sini besar sama, berarti garisnya harus garis yang lurus ya, yang bersambung atau menyatu seperti ini. Nah, karena dia besar, berarti kita mengarsirnya daerahnya harus ke atas. Kalau kecil, berarti dia ke bawah. Nah, sekarang kita bisa arsir ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, maka inilah daerah yang kita arsir inilah yang merupakan daerah dari himpunan penyelesaiannya. Atau kita tuliskan di sini HP-nya di sini. Oke. Atau boleh juga, sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan gitu ya. Boleh mengarsir sesuai dengan pertidaksamaan yang diketahui atau boleh mengarsir berlawanan tanda juga boleh. Misalkan di sini besar. Oke, misalkan di sini besar ya, kita arsir kecil, boleh. Kalau kecil kan ke bawah. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang kosong. Nah, boleh ya. Mana yang menurut kalian yang lebih gampang. Berikutnya, soal yang kedua. Nah, soal yang kedua sama ya. X tambah 2Y kecil sama dengan 10, X besar sama 0, Y besar sama 0. Kita misalkan dulu persamaannya dengan 0. Berarti X tambah 2Y sama dengan 10. Ini juga sama, X sama dengan 0. Ini juga sama, Y sama dengan 0. Jadi misalkan semua persamaannya, misalkan semua pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Sekarang kita lihat di sini ada pertidaksamaan untuk X tambah 2Y sama dengan 0. Kita buat dulu ya koordinatnya. Nah, sekarang kita sama caranya. Kita cari apa? Titik potong terhadap sumbu X. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya harus sama dengan 0. Ya, kita tulis persamaannya tadi, yaitu X tambah 2Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita ganti. Y-nya 0, berarti X ditambah 2Y. Berarti 2 kali 0 ya, Y-nya 0 sama dengan 10. 2 kali 0 hasilnya 0, boleh langsung dicoret. Maka yang tinggal adalah X akan sama dengan 10. Nah, sekarang kita bisa tuliskan koordinatnya. X-nya 10, Y-nya 0. Berarti koordinatnya adalah 10,0. Berikutnya, titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya yang sama dengan 0. Tulis lagi tadi persamaannya adalah X tambah 2Y sama dengan 0. Sekarang X-nya yang 0 ya. Berarti gantilah X-nya dengan 0. Maka akan menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 10. Maka menjadi 2Y, 0-nya boleh langsung dicoret ya atau dihilangkan. 2Y akan sama dengan 10. Maka Y saja akan sama dengan 10 kita bagi dengan 2 ya. 10 kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi Y-nya 5, X-nya 0. Koordinat harus X, Y, berarti 0,5. Nah, titik-titik ini kemudian kita gambarkan di bidang koordinat kartesius. 10,0, oke, kita tulis dulu ya di sini. Oke, kita isi dulu angkanya. Oke. Nah, di sini ya. Kita tulis dulu untuk 10,0. Di mana letak 10,0? Lihat saja. Yang X-nya, yang 10 ini adalah di X-nya ya. Berarti di sini dia. Nah, oke, koordinatnya di sini. Atau 5 dulu boleh. 5,0 ya. Sorry, 0,5 maksudnya. 0,5, oke, tadi 0. Yang tadi adalah 10,0 ya. Nah, oke, saya ulangi. 10,0 itu dia di sini. Karena di sini X-nya yang 10. Sedangkan di sini Y-nya yang 5, makanya koordinatnya kita letakkan di sini. Nah, kita tinggal hubungkan saja garisnya. Nah, kemudian ini adalah garis untuk X tambah 2Y sama dengan 10. Sekarang kita harus gambarkan juga untuk X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, ya garis X sama dengan 0 itu adalah garis yang sejajar dengan, atau berimpit ya, bukan sejajar, adalah garis yang berimpit dengan sumbu Y. Jadi garis X sama dengan 0 itu posisinya di sini. Sedangkan garis Y sama dengan 0 adalah garis yang berimpit dengan sumbu X, jadi posisinya dia di sini. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita bisa arsir untuk daerah atau untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini karena pertidaksamaannya sudah lebih dari 1 ya, 1, 2, 3. Jadi di sini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu mengarsir dengan tanda yang berbeda gitu. Maksudnya
dengan tanda yang kalau misalkan di sini kecil berarti hasilnya besar. Kalau besar berarti hasilnya kecil gitu ya. Kita mulai dari X tambah 2Y kecil sama dari 10. Nah, kalau kecil berarti hasilnya harus besar ya. Kalau besar berarti dia ke bawah. Yang mana yang garis X tambah 2Y sama dengan 10 yang ini ya tadi ya. Nah, garis yang ini kan. Nah, berarti hasilnya ke atas. Oke, hasil ke atas. Hasilnya berlawanan tandanya ya. Oke, hasilnya ke atas. Nah, seperti ini. Di sini tadi apa? Kecil, hasil berlawanan berarti dia besar ya. Terus karena dia di sini tandanya ada sama dengan, berarti garisnya bersambung ya, tidak putus-putus gitu ya. Oke, berikutnya untuk X besar sama 0. Yang mana garis X tadi yang di sini ya, yang berimpit dengan sumbu Y. Karena dia besar, hasilnya kecil. Kalau kecil berarti harus ke kiri. Nah, hasilnya ke kiri. Seperti ini. Sedangkan untuk Y, nah Y kan juga besar, hasilnya berlawanan tanda berarti kecil. Kalau kecil berarti dia ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaian? Yang merupakan daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang kosong. Nah, berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya yang berbentuk segitiga ini. Kalau seandainya kalian ingin mengarsirnya sesuai dengan tanda yang ada di soal juga tidak masalah ya. Berarti nanti kalian tinggal melihat daerah arsiran yang yang terkena lebih banyak arsiran itu daerah yang mana, berarti itu yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, gampang ya. Berikutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga, 3X ditambah 2Y kecil sama dari 12. X tambah Y kecil sama dari 5. X besar sama 0, Y besar sama 0. Ingat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pertidaksamaan ini menjadi bentuk sama dengan. Jadi yang pertama adalah 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kemudian X tambah Y sama dengan 5. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Berikutnya, kita akan cari titik potong terhadap sumbu X ya untuk garis yang pertama. Ya, atau persamaan yang pertama, 3X tambah 2Y sama dengan 12 dulu. Oke, kita tuliskan di sini 3X tambah 2Y sama dengan 12. Sekarang kita ganti ya, untuk Y-nya 0, maka akan menjadi 3X ditambah 2Y artinya 2 kali Y. Berarti 2 kali 0 sama dengan 12. Maka akan menjadi 3X akan sama dengan 12. Jadi 2 kali 0 ini hasilnya 0 ya. Jadi boleh langsung kita coret atau kita buang saja. Jadi X akan sama dengan X akan sama dengan 12 yang dibagi 3. 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Maka koordinatnya di sini kita dapatkan 4,0, yaitu X-nya 4, Y-nya 0. Berikutnya, kita cari lagi untuk titik potong sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kita tulis lagi, nah di sini 3X tambah 2Y sama dengan 12, sekarang kita ganti untuk X-nya yang 0. Maka akan menjadi 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 3 kali 0 hasilnya 0 ya, jadi langsung saja 2Y akan sama dengan 12. Maka Y saja akan sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6 ya. 12 kita bagi 2 hasilnya 6. Jadi kita dapatkan koordinatnya X-nya 0, Y-nya adalah 6. Jadi 0,6. Nah, kemudian kita lihat lagi persamaan yang kedua, yaitu X tambah Y sama dengan 5. Kita cari lagi untuk titik potong sumbu X-nya. Berarti Y-nya yang 0. Persamaannya udah berbeda tadi ya. Persamaan yang kedua yaitu X tambah Y sama dengan 5. Sekarang ganti Y-nya 0. Berarti X tambah 0 sama dengan 5. Tentu saja X akan sama dengan 5. Maka koordinatnya adalah di 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Sekarang gantian terhadap sumbu Y ya. Titik potong terhadap sumbu Y. X-nya yang 0. Kita tuliskan persamaannya di sini. X tambah Y sama dengan 5. Kita ganti X-nya 0, Y. Oke, X-nya 0 ya, tambah Y sama dengan 5. Maka Y akan sama dengan 5. Maka koordinatnya adalah 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Maka 0,5. Sekarang kita bisa gambarkan koordinat kartesiusnya. Oke, kita gambarkan ya koordinat kartesiusnya di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa gambarkan titiknya. Nah, titiknya di sini adalah 6 atau 0,6. Nah, ini ya, titik yang pertama 0,6. Kemudian titik yang kedua adalah 4,0. Nah, ini untuk persamaan yang pertama ya, untuk persamaan yang pertama. Kita bisa hubungkan. Nah, ini adalah garis 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, berikutnya kita gambarkan lagi untuk garis yang kedua ya, untuk X tambah 5 tadi yang ini. Garisnya ada di 5,0.
Oke, 5,0 itu posisinya di sini ya, karena X-nya 5, di sini 0,5, Y-nya 5. Berarti kita langsung tuliskan di sini, kita langsung hubungkan. Nah, ini adalah garis X tambah Y sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita tinggal arsir saja. Di sini saya akan arsir berlawanan tanda. Untuk yang pertama dulu, 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, di sini tandanya kan kecil ya. Nah, karena kecil, saya akan arsirnya berlawanan, berarti besar. Kalau besar, berarti arahnya ke atas. Nah, saya arsir ya. Ini untuk garis 3X tambah 2Y sama dengan 12. Berikutnya, X tambah Y kecil dari 5. Kalau kecil, saya arsir berlawanan lagi, berarti besar. Mana garisnya tadi? Nah, ini ya garisnya ya. Saya arsir ke atas, karena besar ya. Ingat, saya arsirnya berlawanan gitu ya. Jadi kalau ini kecil, saya arsirnya jadi besar. Kalau besar juga ke atas. Nah, yang hijau ini untuk arsiran daerah X tambah Y sama dengan 5. Berikutnya, untuk X besar sama dengan 0. Ingat tadi, garis X sama dengan 0 itu kan yang berimpit dengan sumbu Y ya. Jadi kalau dia besar, berarti saya arsirnya kecil. Kalau kecil, berarti dia ke kiri. Oke, saya arsirnya ke kiri. Kalau untuk Y besar sama 0, berarti saya arsirnya kecil, berarti Y kecil 0, berarti kecil sama maksudnya, berarti saya arsirnya ke bawah. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, gini ya, berarti yang kosong ini yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.